Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya dan sehat selalu. Juga alhamdulillah Ibu di sini juga baik-baik saja dan sehat, alhamdulillah sehat. Nah, pada pembelajaran kali ini sayang sekali kita semua tidak dapat bertemu secara langsung dan harus bertemu lewat online seperti ini ya. Jadi tidak apa-apa, kalian tetap harus semangat dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Oke, pada pembelajaran hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan terakhir kita waktu kita masih di kelas, dan itu Ibu sudah menerangkan mengenai struktur Lewis. Ayo, siapa yang masih ingat tentang struktur Lewis? Nah, kalau kalian lupa atau ingat-ingat sedikit nih, nah Ibu kasih waktu kalian untuk membuka lagi catatan pada minggu kemarin ya. Ya, Ibu tunggu sekarang 10 detik, 10 detik kalian membuka lagi catatan dan juga menyiapkan alat-alat tulis, karena Ibu ingin video Ibu ini atau penjelasan Ibu kali ini kalian catat, dan juga sebagai tugas di akhir nanti Ibu ingin kalian mempunyai catatan dan catatannya nanti dikirimkan ke Ibu. Oke? Oke, sekarang Ibu kasih waktu 10 detik. 10 detik ya, 10 detik untuk menyiapkan catatan kalian. Oke, Ibu tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah 10 detik. Ibu harap kalian semua sudah menyiapkan alat-alat tulisnya dan juga siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, oke, pembelajaran kali ini Ibu sudah menyiapkan modulnya dan kalian bisa download modul Ibu di sini ya. Nah, Ibu sudah siapkan linknya, juga udah Ibu siapkan handoutnya, bisa kalian download. Oke, kalian sudah membuka ya catatan pada pertemuan terakhir. Nah, bagaimana sih struktur Lewis itu? Oke, sekarang ayo kita merefresh lagi pemahaman kita, merefresh lagi pengetahuan kita mengenai struktur Lewis. Oke? Yuk, sekarang kita mulai. Jika Ibu punya senyawa yaitu NH3, maka yang harus kalian tentukan terlebih dahulu yaitu apa aja? Yang pertama pasti nomor atom. Dan yang kedua selain nomor atom yaitu kalian menentukan konfigurasi. Dan setelah kalian menentukan konfigurasi, pasti kalian sudah mengetahui elektron valensi dari atom tersebut, ya kan? Nah, elektron valensi dari H itu jika dilihat dari konfigurasinya yaitu ada berapa? Ada berapa? Ada kan? Ya, betul sekali. Elektron valensi dari H itu ada 3. Mohon maaf, dari N itu ada 3. Nya dulu ya. Dan elektron valensi dari H itu berapa? Oke, benar, ada 1. Jadi, jika N dan H saling berikatan, maka terbentuklah struktur NH3 dengan 1 N dan 3 H. Bagaimana struktur tersebut? Oke, strukturnya seperti ini ya. Kalian gambar dulu N. N ada berapa valensi? Ada 3. Berarti kalian isi dulu ketiga valensi tersebut. 1, 2 dengan bulatan, 3, dan selanjutnya ada 3H. Berarti 3H itu mengikat. Jadi 3H itu berpasangan, elektron valensi H berpasangan dengan elektron yang ada di N, yaitu kita misalkan silang ya. 1, H, X, X, ini ada H, elektron valensinya H silang, dan H lagi. Kayak gini ya, jadi ini ikatan Lewis yang kita pelajari pada minggu kemarin. Oke, kita fokus kembali ya. Nah, di sini Ibu ada ini. Apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah penambah rasa makanan yang rasanya itu asin. Ada yang tahu ini apa? Yap, betul sekali. Ini adalah garam. Dan yang kedua, Ibu ada suatu gaya, yaitu nah, itu apa?
Ada yang tahu deh ibu habis ngapain? Ya, betul sekali. Tadi ibu habis bernafas. Nah, jika ibu bernafas, itu apa yang ibu keluarkan saat ibu bernafas? Ya, semua orang pasti tahu ya, yang dikeluarkan saat bernafas itu ya adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, kalau garam tadi, apa sih yang kandungannya ada di garam? Kalau misalnya kalian masih bingung nih kandungan di garam dapur apa ya, yuk searching dulu kandungan di garam dapur itu apa. Oh ya, untuk garam dapur ini, kenapa sih kok ibu membawa garam dapur di sini dan apa hubungannya sama pembelajaran kita pada hari ini? Nah, kalian pernah nggak sih melihat garam dapur dari mikroskop? Kalau misalnya nih kalian pernah melihat garam dapur dari mikroskop, pas garam dapur ini mempunyai struktur yang sangat bagus. Seperti apa strukturnya? Seperti ini. Kalian bisa lihat strukturnya sangat unik dan struktur ini uh, terjadi karena adanya ikatan-ikatan antar atomnya. Nah, ikatan-ikatan antar atom tersebut terjadi karena adanya suatu ikatan kimia. Nah, apa hubungannya dengan ikatan kimia yang kita pelajari pada hari ini? Tadi ada dua ya ikatannya, ada dua molekul yang ibu contohkan, yaitu molekul pada garam dapur atau molekul NaCl dan juga CO2 atau karbon dioksida. Nah, keduanya itu pasti ada perbedaan. Perbedaannya itu apa? Ibu akan ibu ingin kalian itu membedakan atau menganalisis nih perbedaan apa saja yang ada di NaCl dan yang ada di CO2 gitu ya. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menganalisis, jangan lupa download dulu modul ibu seperti ini. Nanti di sini sudah ibu memberikan materi atau contoh-contoh dan juga clue-clue bagaimana membedakan NaCl dan juga CO2 yang ibu contohkan barusan. Oke? Jadi kalian stop dulu video ini dan juga kalian ibu minta untuk menganalisis apakah perbedaan dari ikatan yang terjadi di NaCl dan juga CO2. Begitu ya. Jadi di stop dulu dan jangan di skip. Oke? Oke, kembali lagi bersama Ibu. Bagaimana kalian sudah menganalisis atau belum yang tugas dari Ibu tadi? Kalau kalian sudah menganalisis, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang kalau kalian sudah menganalisis, di sini Ibu juga akan menjelaskan bagaimana perbedaan dari NaCl dan juga CO2, oke? Nah, oke, di sini Ibu juga membuka PPT. Kalian boleh melihat di sini apa aja yang Ibu buka. Oke, dilihat ya. Dan diperhatikan dengan baik-baik. Oke, siapa tahu nanti ini keluar di ujian ya. Oke, di sini kita ada NaCl. Oke, NaCl strukturnya seperti ini bukan? Struktur Lewis. Tapi di sini ada plus dan ada minus. Ada Na plus dan juga ada Cl min. Bagaimana sih kok bisa ada Na plus dan Cl min? Ayo, kalau misalnya kalian tadi sudah membaca modul ibu di halaman apa ya? 1, 2, 3. Yang di ikatan ion ini, yang di bab pertama, ini ada ikatan ion. Di sini ibu juga sudah membahas bagaimana kalian menentukan unsur pembentukan ion positif, dan juga pembentukan ion negatif ya. Tuh. Kan di sini ada pembentukan ion negatif. Nah, dan juga di sini ada pembentukan ikatan ion. Oke, jadi karena kalian sudah tahu, maka di sini NaCl itu adalah senyawa atau molekul yang membentuk suatu ikatan ion pada atom-atomnya. Gitu ya. Oke, di sini Ibu akan langsung jelaskan kepada kalian karena Ibu harap kalian semua sudah membaca modul atau handout yang Ibu bikin, oke? Di sini ada Na ya, dan juga ada Cl. Dari gambar ini, dari struktur ini, kita sudah bisa melihat Na itu mempunyai elektron valensi 1
dan juga Cl mempunyai elektron valensi 2. Oke, di sini Na mempunyai elektron valensi 1 dan juga Cl mempunyai elektron valensi 7. Oke, tadi Ibu telah bilang ya, mohon maaf. Na1 dan juga Cl7. Nah, seperti yang sudah kalian baca, Na itu cenderung memberikan atau melepas elektron sehingga dia menjadi unsur positif, menjadi ion positif, menjadi ion positif. Dan juga Cl yang mempunyai 7 elektron valensi, dan sehingga Cl cenderung untuk menerima elektron valensi tersebut. Begitu nggih? Nah, kenapa ion Na dan Cl itu saling berikatan? Karena kedua unsur tersebut mengikuti kaidah oktet duplet. Apa itu kaidahnya? Jika duplet itu berarti dia mempunyai elektron valensi 2, dan jika oktet dia mempunyai elektron valensi 8. Oke. Nah, jadi Na cenderung untuk melepaskan elektron 1 supaya dia bisa menjadi oktet, dan juga Cl cenderung menerima 1 elektron supaya dia juga menjadi oktet. Jadi Na dan Cl itu saling berpasangan dan saling berikatan, dan ikatan yang terbentuk di antara keduanya yaitu ikatan ion. Bagaimana ikatan ion itu terbentuk? Karena adanya atom negatif dan juga atom positif. Atom negatif itu biasanya dihasilkan dari golongan berapa? Anda sudah membaca? Ya, betul sekali, dari golongan 6A dan juga golongan 7A, di mana 6A itu mempunyai 6 elektron valensi dan juga golongan 7A mempunyai 7 elektron valensi, sehingga kalau golongan 6A itu cenderung menerima 2 elektron valensi, ya kan? Supaya menjadi 8 berarti dia harus menerima 2 lagi. Jika yang golongan 7A dia cenderung menerima 1 elektron valensi karena dia sudah mempunyai 7 elektron valensi ditambah 1 menjadi 8. Jadi kedua golongan tersebut mempunyai kebutuhan elektron yang berbeda-beda supaya menjadi oktet atau duplet gitu ya. Selanjutnya yaitu ion positif. Bagaimana terbentuknya ion positif? Nah, jadi ion positif itu terbentuk di golongan 1A dan juga golongan 2A pada umumnya ya. Karena apa? Karena golongan 1A itu mempunyai elektron valensi 1 dan dia cenderung untuk melepaskan 1 elektron tersebut. Dan juga sama halnya dengan golongan 2A. Golongan 2A itu mempunyai elektron valensi 2 sehingga mereka cenderung untuk melepaskan 2 elektron gitu. Sehingga misalnya ada contoh yang Ibu kasih ini kan Na. Na merupakan golongan 1A. Dia mempunyai 1 elektron valensi, sehingga dia melepaskan 1 elektron yang dia punya. Sehingga Na ini berubah menjadi, yang awalnya atom Na, berubah menjadi ion Na+. Sama halnya dengan Cl. Cl itu dari golongan 7A, sehingga dia mempunyai 7 elektron valensi. Dan dia cenderung untuk menerima 1 elektron dari Na tersebut. Jadi elektron di Cl ini bertambahlah 1 elektron lagi sehingga Cl ini memiliki 8 elektron valensi, dan juga namanya berubah dari atom Cl menjadi ion Cl-, gitu ya. Oke, kalian sudah mendengarkan kan tadi penjelasan Ibu mengenai ikatan yang terbentuk dari Na dan Cl. Selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan ikatan yang terbentuk dari C dan O yang membentuk molekul CO2. Nah, kita bisa lihat lagi di sini. Jadi kalau yang ikatan ion tadi, Na melepaskan 1 elektronnya dan diterima oleh Cl, sehingga Na menjadi Na+, dan Cl menjadi Cl-, dan mereka saling tarik-menarik dan kemudian membentuk suatu ikatan, yaitu ikatan ion gitu ya. Nah, kalau untuk yang CO2 ini, kedua atom ini cenderung untuk memberikan masing-masing elektronnya, sehingga elektron itu mereka pakai bersama. Kita lihat di sini C dan O. C mengikat 2 atom O, gini ya. Bisa dilihat. Nah, di sini kita lihat
O itu menyumbangkan 2 elektronnya kepada C, tapi C pun juga menyumbangkan 2 elektronnya kepada O. Nah, jadi dilihat dari sini, dilihat dari sini, sekarang O memiliki 8 elektron valensi, dan C pun juga memiliki 8 elektron valensi dari 2O. 2O menyumbangkan 2O ini masing-masingnya menyumbangkan 2 elektron valensi, sedangkan C menyumbangkan 4 elektronnya menyumbangkan 2 elektronnya kepada masing-masing O. Yuk, seperti di sini ya. Nah, ini yang dinamakan ikatan kovalen. Gitu. Kalau misalnya tadi Ibu jelaskan mengenai ikatan di NH3, itu pun juga merupakan ikatan kovalen. Perbedaannya apa? Di NH3, kalian bisa melihat di sini, NH3 dengan CO2. Nah, NH3 ini memiliki satu ikatan kovalen atau ikatan kovalen tunggal. Jadi ikatan kovalen itu ada dua, yaitu ikatan kovalen tunggal dan juga ikatan kovalen rangkap. Nah, rangkapnya itu juga ada rangkap 2 dan rangkap 3. Gitu ya. Jadi kalau di NH3 ini ikatan kovalen tunggal, sedangkan di CO2 ini adalah contoh ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 itu seperti apa? Kalian bisa baca di handout yang sudah Ibu bikin. Oke? Sekarang kita analisis perbedaan kedua ikatan, yaitu ikatan ion dan juga ikatan kovalen seperti ini. Jadi terlihat jelas ya, kalau NaCl itu Na dan Cl mengalami serah terima elektron, gitu ya. Jadi Na memberikan satu elektronnya kepada Cl dan Cl menerima satu elektron dari Na tersebut, dan ikatannya pun jadi seperti ini. Kalau CO2, nah CO2-nya ini elektron dari C dan elektron dari E dipakai bersama dan ikatannya seperti ini. Bisa dilihat di sini Na dan Cl ada plus dan minusnya, Na plus dan Cl min, dan juga kalau yang CO2 ini tidak ada plus dan minusnya. Ya. Nah, bagaimana kalian semua apakah sudah paham dengan penjelasan Ibu barusan? Jika kalian masih kurang paham, bisa didengarkan lagi penjelasan Ibu, bisa diulang lagi video yang Ibu buat pada hari ini, dan juga kalian bisa membaca handout yang Ibu kasih. Dan satu lagi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian bisa download LKPD di sini. Oke, nanti bentuknya seperti ini LKPD-nya. Di sini ada berisi soal-soal, berbagai macam soal yang sudah Ibu siapkan untuk kalian. Nanti kalian bisa print atau diketik aja nggak apa-apa. Nanti jawabannya dikirim ke Ibu. Oke, nanti Ibu tunggu sebelum pertemuan selanjutnya sudah kalian kumpulkan semua. Oke ya. Oke, sekian dulu pembahasan Ibu pada hari ini mengenai ikatan kovalen dan ikatan ion. Kita bertemu di materi selanjutnya, yaitu materi mengenai ikatan kovalen koordinasi. Oke, jangan lupa tugasnya dikirimkan ke email Ibu ya. Semoga kalian sehat selalu dan juga tetap rajin belajar dan sekolahnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.